Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Tungslup SDA Channel bersama saya Skandar Dwi Ersandi. Video kali ini masih tentang Windows 10, yaitu tentang background desktop atau wallpaper. Bagaimanakah cara kita mengganti menjadi gambar yang lain, atau mungkin kumpulan gambar yang tampil secara bergantian, atau mungkin hanya sebuah warna kosong, warna polos yang tampil di background desktop kita. Oke, langsung aja kita mulai video pembelajaran kali ini. Selamat datang di channel Tungslup SDA. Tonton sampai selesai ya. Oke, untuk mengganti background desktop ataupun wallpaper, kita bisa masuk ke sana menggunakan dua macam cara. Walaupun sebenarnya kita mengarah ke tempat yang sama ya, jadi fasilitas yang sama. Cara pertama seperti ini, klik tombol start, kemudian kalau sudah kita masuk ke menu setting, saya klik ya. Lalu kalau sudah, saya masuk ke menu personalization yang ini ya. Masuk ke menu personalization. Jadi saya klik ini. Tunggu sebentar. Nah, di sini letaknya background. Jadi disinilah tempat kita nanti mengganti wallpaper atau background desktop kita di menu background. Nah, untuk masuk ke sini ada cara yang lebih singkat. Saya tutup dulu aja ya. Gimana caranya? Klik kanan di desktop yang kosong, jangan mengenai shortcut sama sekali, kosong ya. Klik kanan, lalu kita masuk ke menu personalize ya. Jadi personalize, kalau tadi namanya personalization, sekarang personalize. Saya klik aja di sini, maka kita masuk ke menu, ketampilan, ke fasilitas yang sama dengan tadi. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja. Saya masuk ke menu background. Nah, ini previewnya background kita. Kemudian di sini ada pilihannya. Untuk merubah background wallpaper, di sini ada pilihan background. Saya klik pilihannya, ada 3 macam pilihan. Ada picture, yaitu diganti dengan sebuah gambar, foto itu ya. Ada solid color, kalau kita pengen wallpapernya diganti dengan sebuah warna. Kemudian ada slideshow. Pilihan ketiga ini adalah kalau kita punya kumpulan gambar, saya tempatkan ke dalam satu folder, lalu saya berharap dia tampil secara bergantian. Oke, saya bahas satu persatu, saya akan bahas yang tengah dulu aja, supaya enak nanti membawanya. Solid color, ya. Jadi kalau kita ingin merubah background kita menjadi sebuah warna saja tanpa gambar sama sekali, warna aja ya, maka kita pilih solid color. Jadi bedakan sama colors, beda. Sekali lagi ya, jadi kalau keperluan background, saya restore down dulu. Kalau keperluan background atau wallpaper itu urusannya sama ini gitu loh. Tidak ada urusan dengan yang lainnya. Sekali lagi, jangan disamakan dengan color. Oke, saya besarkan lagi. Jadi kalau kita berkeinginan mengganti background kita dengan warna ya tetap di sini. Ya, tetap di situ, background. Cuman di sini pada opsinya saya pilih solid color. Jadi di sini. Nah, lalu akan muncul di sini daftar pilihannya, tinggal kita pilih warna apakah yang kita inginkan. Ini misalkan, nggak kelihatan ya. Di sini tidak ada apply, tidak ada OK. Ketika Anda lakukan suatu perubahan, maka perubahan itu akan otomatis langsung diterapkan. Saya restore down aja ya. Nah, jadi warnanya seperti itu. Kita lihat di situ. Warna sudah berubah menjadi sebuah warna. Ya, tadinya adalah gambar apa ya? Gambar Windows tadinya. Ini misalkan terganti dengan warna ini. Ya agak prosesnya agak lama ya. Saya ganti ini aja lah misalkan. Oke ya teman-teman ya. Jadi saya besarkan lagi. Itulah cara merubah ya. Kalau kita pengen background kita, wallpaper kita diganti dengan sebuah warna saja tanpa gambar, maka backgroundnya kita pilih solid color ya. Kita pilih solid color. Kemudian kalau saya pengen mengganti gambar, gitu gimana? Kalau saya pengen menempatkan gambar ke dalam wallpaper saya, background desktopnya, kita pilih picture. Ya, jadi ini gambar tunggal, satu buah gambar. Oke, kita pilih picture, lalu kita pilih gambar manakah yang mau saya tampilkan ke situ. Gambar ini misalkan. Ini gambar-gambar bawaannya Windows dan juga gambar-gambar yang pernah saya pakai untuk background gitu loh. Dia terekam di sini. Nah, berubah kan ya? Atau ini misalkan, itu gambar yang pernah saya pakai, bukan bawaannya Windows kan ya.
Kalau misalkan dulu saya pengen dari versi saya udah barusan dulu dari internet misalkan ada gambar bagus atau mungkin foto pacarnya, foto mantannya, foto pasangannya dan seterusnya. Saya pilih browse di sini. Jadi kalau Anda pengen memasukkan gambar dari media penyimpanan lain, flash disk atau gambar selain ini intinya ya. Jadi kalau Anda pengen memasukkan gambar selain dari yang terdaftar di sini, maka Anda klik tombol browse. Dari situ kemudian saya akan pilih, saya akan masukkan gambar. Sengaja saya akan ambil gambar yang bentuknya tidak sama. Jadi kalau layar saya ini kan bentuknya landscape ya, tidur. Saya akan cari gambar yang tidak tidur, ya kotak atau agak portrait berdiri. Ya ini, saya ambil gambar ini aja, saya choose picture. Ternyata di sini muncullah sebuah menu choose a fit. Apa itu gitu loh. Ini banyak sekali pilihannya, opsinya banyak sekali. Ada fill, ada fit, ada stretch, ada tile, center, sama span. Ya. Sementara akan saya tentukan untuk choose a fit-nya. Jadi ini akan saya pakai yang center. Saya pakai yang center dulu. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ternyata gambar saya, ya gambar yang saya pilih itu ternyata dia ukurannya lebih gede daripada layar yang saya pakai, lebih besar gambarnya. Jadi untuk choose a fit ini ada suatu opsi pilihan bagaimana gambar itu ditampilkan. Oke ya teman-teman ya. Karena bisa jadi gambar yang saya pakai, foto yang saya pakai untuk wallpaper itu dengan bentuk yang tidak sama. Layar saya pastikan white ini, sedangkan foto saya bukan white, terkesan kotak atau bahkan portrait berdiri ya. Sehingga terjadi tidak sinkron gitu loh. Nah, kita lihat apa aja, efeknya apa aja dari semua opsi ini. Pertama adalah fill. Untuk opsi fill ini gambar ya foto saya dipaksa pas ya, dipaksa ngepres sama layar tapi area kiri dan kanannya, atas bawahnya kepotong seperti itu. Jadi untuk pilihan ini, untuk pilihan apa ini fill ya. Jadi gambar saya dipaksa memenuhi layar tapi konsentrasi penuhnya ada pada batas kiri kanan, atas bawah enggak peduli gitu loh, dan dia terpotong ternyata. Kemudian fit. Kalau fit ini malah kebalikannya tadi itu. Jadi dipaksa memenuhi layar tapi untuk area atas bawah. Gitu ya. Yang kiri kanan ternyata menyebabkan seperti itu. Nah, ini langsung saya sambung aja ya. Sehubungan dengan itu, sekali lagi, ini terus gimana? Karena ketika kita menampilkan foto sebagai wallpaper, ada kemungkinan bahwa foto itu tidak memenuhi layar, maka akan muncul warna di sini. Lalu warnanya bagaimana? Di sini ada tempat untuk mengganti warna. Nah, jadi di sini adalah warna yang bisa kita tentukan, yang bisa kita ganti untuk wallpaper kita akibat foto kita tidak memenuhi layar, tidak penuh satu layar. Jadi warna di sini bisa muncul dan kita setting apabila foto kita itu tidak penuh dalam satu layar. Simpel gitu aja. Tapi kalau penuh gimana? Saya pilih fill misalkan. Ini udah penuh satu layar ternyata. Anda lihat warna tadi. Apakah keluar pilihan warna tadi? Tidak ada. Karena apa? Fotonya memenuhi satu layar. Gitu ya. Jadi sekali lagi dia akan tampil. Hanya akan tampil kalau foto kita tidak memenuhi satu layar. Fit yang tadi itu ya. Ini jadinya ada warna yang tampak. Saya kembalikan ke warna ini aja. Pilihan berikutnya adalah stretch ya. Pilihan berikutnya adalah stretch. Jadi untuk opsi ini foto kita, gambar yang kita pilih dipaksa memenuhi layar sehingga ada kemungkinan itu tidak gambarnya tidak proporsional lagi. Mana wong gambar saya itu terkesan kotak atau portrait berdiri, mau dipaksa landscape jadinya ya nggak karu-karuan seperti yang ada di preview itu jadinya. Ini kalau saya lihat di belakang saya restore down ya gini jadinya gambarnya. Nah seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri efeknya. Itu parah ya. Jadi sekali lagi stretch itu memaksa. Jadi di sini jelas tidak ada area kosong, tidak ada area yang kena warna. Semua area tertutup sama foto atau gambar kita. Tapi yaitu efeknya atau resikonya. Jadi tidak proporsional. Berikutnya ada tile. Tile ini adalah apabila gambar Anda, foto Anda kecil, maka dia akan ditampilkan berulang-ulang sampai satu layar penuh. Jadi untuk opsi tile ini akan saya coba terapkan terhadap sebuah gambar yang lebih kecil daripada layar saya. Supaya nanti teman-teman bisa lihat apa sih bedanya ya. Jadi kalau tile itu tile ya, kayak keramik gitu loh. Jadi dia akan ditampilkan berulang-ulang sampai satu layar penuh. Coba saya browse
saya cari gambarnya, kalau nggak salah punya kok gambar kecil-kecil, ukurannya lebih kecil dari layar saya maksudnya. Sebentar. Ini ada, saya coba ini aja ya, saya choose picture, itu aja lah, nggak apa-apa, yang penting kecil gambarnya. Gambar apaan tadi itu, menu kalau nggak salah. Ini ya, jadi hasilnya seperti apa? Coba sekarang akan saya minimize. Jadinya seperti ini. Dia ditampilkan berulang-ulang sampai satu layar itu penuh gitu ya. Itu maksudnya untuk tile. Oke, langsung aja berikutnya. Apalagi setelah itu ada center. Nah, kalau center itu gambar akan ditampilkan dengan ukuran asli di posisi tengah. Nah, kalau gambarnya kecil, lebih kecil dari layar, maka bagus dia. Saya minimize. Seperti ini jadinya. Tapi kalau gambar lebih besar dari layar, bisa kalau wajah saya kita kelihatan hidungnya aja mentol gitu. Karena apa, kelihatan cuma sebagian area. Ya gini lebih bagus. Dan yang terakhir adalah span. Jadi span ini hampir sama dengan fill, hampir sama dengan fit gitu ya. Span ini adalah gambar dipaksa, saya minimize ya. Gambar dipaksa memenuhi layar, ya, memenuhi layar, layarnya penuh, tapi ada area yang kepotong juga. Jadi inilah contoh untuk background dengan pilihan picture, yaitu mengganti background dengan sebuah gambar. Sekali lagi, sebuah gambar. Kalau dengan sebuah warna polos, maka solid color. Oke teman-teman ya, saya rasa simple saya rasa. Kemudian apa yang terakhir pilihannya? Slideshow. Jika saya punya banyak gambar nih, saya kumpulkan dalam satu folder, maka dia akan tampil secara bergantian seperti itu. Oke, langsung aja, saya udah punya gambar-gambarnya kok. Saya pilih slideshow, saya browse dulu, saya tarik tempat penyimpanan foto-foto yang udah saya kumpulkan jadi satu. Saya browse. Lalu agak lemot ini ya. Saya masuk ke tempat penyimpanan saya, kalau nggak salah ada di sini. Nah, di sini ini ya. Ini saya buka, saya double klik, lalu saya klik choose this folder. Dah. Nanti akan tampil dan tampilnya nanti gambarnya bergantian ya. Nah, kemudian tinggal change picture-nya ini. Change picture-nya every apa? Setiap apa? Misalkan itu adalah setiap 1 menit, ya mungkin janganlah ya setiap 1 hari mungkin. Sorry maaf, satu jam itu. Mungkin setiap 1 hari ini. Ya, setiap 1 hari. Jadi mungkin foto barisan para mantan. Bagi yang punya mantan banyak, kumpulkan dalam satu folder, tampil tiap hari bergantian. Kelihatan level Anda. Ini ya, jadi ini contohnya untuk slideshow, kumpulan gambar. Dia nanti akan berubah setiap apa, tergantung settingan Anda. Change picture every-nya apa. Kalau setiap 1D, maka besoknya gambarnya akan ganti, besoknya lagi akan ganti, dan seterusnya. Dan ini mau di shuffle ya, mau diacak atau kalau enggak. Kalau di on kan shuffle-nya, maka acak, dia acak. Jadi ini mungkin dia akan keluar lagi berikutnya. Jadi enggak harus muter dalam satu periode. Maksudnya gambar yang udah muncul mungkin akan muncul lagi berikutnya seperti itu. Kalau begini shuffle-nya di off kan, maka dia akan urut. Oke teman-teman, kemudian di sini juga di paling akhir juga ada kayak opsi yang tadi itu. Waktu kita memilih backgroundnya adalah picture tadi, jadi juga ada settingannya. Nah ini choose a fit-nya tergantung gambar kita ya. Silahkan ditentukan aja. Coba saya minimize hasilnya seperti ini. Jadi saran saya, kalau kita mau menampilkan gambar untuk background di wallpaper atau desktop kita, saran saya menggunakan ukuran yang sama dengan layarnya sehingga supaya bagus, cantik gitu ya. Lalu dari mana tahu ukuran layar kita ini? Tiap orang kan tidak sama monitornya atau layarnya ini. Ada yang sekian, ada yang widescreen, ada yang enggak. Yang jelas melihatnya dari sini. Saya klik kanan ini di Windows 10 ya. Klik kanan kemudian display settings. Klik kanan di desktop kosong kemudian display settings. Ada di sini. Sebentar, tahan. Ini loh teman-teman. Jadi dia 1366 lebarnya. 1366 pixel, kemudian tingginya layar saya ini adalah 768 pixel. Jadi kalau kita punya gambar dengan ukuran sama seperti itu, jadi ini ya display resolution ini 1366 pixel untuk lebarnya dan 768 pixel untuk tingginya, maka akan bagus tampilannya kalau kita tampilkan di layar kita sebagai background. Kalau enggak ya kayak tadi itu hasilnya, mungkin kelihatannya cuma sebagian gambarnya, kemudian masih ada warnanya, nggak bisa full gambar dan seterusnya. Oke teman-teman, cukup saya rasa video kita kali ini yang membahas tentang background gitu ya atau wallpaper. Dan selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk bantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.